Sampai kapanpun sosok ini akan tetap terus terikat kuat hatinya untukmu selamanya. Wow. Menarik ya guys. Jadi di video kali ini kita akan melihat ada seseorang yang tak akan pernah bisa lepas ya dari hidupmu, akan tetap terus terkunci kuat hatinya untukmu selamanya. Jadi kita akan melihat ya secara detail. Mulai dari bagaimana energinya, siapa dia ya. Dan kita akan melihat bagaimana ke depannya ya. So disclaimer, karena ini sifatnya lagi-lagi energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi saran dari aku, lebih ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, kalian bisa langsung saja silahkan ya klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga chat ya di nomor kontak WA yang ada di pojok kiri atas. Oke, jadi tinggal dipilih aja ya. Oke, nggak usah lama-lama guys, langsung saja kita akan melihat ya bagaimanakah energinya seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu. Kita akan baca dulu di sini ada energi apa. Wow, menarik ya. Di sini ada kartu Temperance. Cukup menarik ya. Aku melihat ya, kamu tuh sepertinya sempat merasa ragu sama dia karena adanya perbedaan usia yang cukup jauh gitu ya. Usia dia jauh di bawah kamu, sedangkan usia kamu tuh jauh di atasnya, sehingga membuat kamu tuh merasa tidak yakin apakah orang ini benar-benar tulus mencintai kamu atau tidak gitu. Karena kamu nggak mau ya apabila orang ini hanya datang di dalam kehidupan kamu tuh hanya untuk just having fun, hanya untuk memanfaatkan apa yang kamu miliki gitu. Karena di usia kamu yang sekarang ya, kamu tuh tujuannya bukan mencari kesenangan, melainkan mencari satu seseorang yang bisa benar-benar diajak berkomitmen dan mencintai kamu sampai mati gitu ya. Memang aku tuh melihat ya bahwa menjalin hubungan ya dengan orang ini tuh memang dibutuhkan kesabaran yang sangat ekstra. Terutama ya mungkin orang ini tuh selalu lebih suka ya apabila diperlakukan secara manja gitu ya. Kamu manjakan, kamu berikan sentuhan kasih sayang, kamu berikan perhatian, itu dia akan merasa cukup bahagia. Tetapi sisi kekurangannya, kamu tidak akan pernah mendapatkan hal itu gitu. Kenapa ya? Karena tipikal orang ini tuh dia lebih suka diperhatikan, lebih suka dimanja daripada memberikan perhatian dan memanjakan pasangannya. Tetapi percayalah, di balik lubuk hati dia yang paling dalam, orang seperti ini akan susah lepas dari kehidupan kamu sampai kapanpun. Kita melihat ya, kita lihat lagi ada energi apa. Seseorang yang akan tetap terus terkunci kuat hatinya untukmu selamanya. Wow. Di belakang kamu ada seseorang yang sepertinya sangat merasa bersyukur karena semesta sudah mempertemukan seseorang sebaik kamu. Meskipun dia tidak pernah menyampaikan secara langsung ya, tetapi dari cara dia mencintai kamu, cara dia menyayangi kamu, itu sudah bisa menunjukkan bahwa orang ini tuh hatinya terkunci kuat untuk kamu. Ya buktinya aja sampai detik ini, meskipun hubungan kalian tuh banyak sekali ya ujiannya, banyak sekali cobaannya gitu, tetapi kalian masih bertahan dalam satu titik yang sama. Artinya apa? Ya karena dia sayang sama kamu. Kalau dia nggak sayang sama kamu, tidak mungkin ya dia berkorban sebanyak itu demi mempertahankan hubungan ini gitu. Dan dia merasa ya, semenjak kamu hadir di dalam hidupnya dia, nggak tahu kenapa dia merasakan adanya warna baru yang belum pernah dia rasakan. Jadi semenjak kamu muncul ya di dalam kehidupannya, nggak tahu kenapa dia lebih jadi bersemangat ya dalam bekerja. Dia lebih bersemangat dalam menjalin kehidupan. Dan yang terpenting, semenjak kamu hadir di dalam hidupnya dia, secara nggak langsung kamu tuh membawa dampak positif yang belum pernah dia rasakan. Kayak dia tuh udah mulai ya belajar bagaimana memaknai rasa kesabaran yang sebenarnya gitu. Karena kamu orangnya sabar kan, otomatis dia ketularan gitu. Terus beberapa di antara mereka juga mulai bisa lebih berhemat, memanage keuangan. Itu semua dia dapatkan ya dari cerminan kamu. Meskipun kamu nggak menyuruh dia untuk menjadi apa yang kamu inginkan, tetapi dari perilaku positifmu itu sangat mempengaruhi kondisinya
ya. Jadi dia sangat merasa bersyukur banget gitu ya. Ya Tuhan, terima kasih ya, kamu sudah mengirimkan seseorang ya, seorang malaikat yang sebaik kamu gitu ya. Dan itu tidak akan pernah bisa dia lepaskan sampai kapanpun ya, meskipun terkadang hubungan kamu tuh kayak Tom and Jerry ya. Tapi aku melihat dia cinta mati sama kamu. Kita lihat lagi di sini ya, ada energi apakah dari seseorang yang terkunci kuat hatinya untukmu selamanya? Aku tuh ngerasa ya, dia adalah seseorang yang sepertinya selalu merasakan kontak batin meskipun kamu dan dia jarang sekali bertemu karena adanya ruang jarak dan waktu yang memisahkan kalian. Tetapi meskipun demikian ya, setiap malam, setiap saat dia selalu merasakan gejolak kontak batin sama seperti apa yang kamu rasakan ya. Mungkin gak cuma dia aja, kamu pun juga sering ya merasa kenapa sih gitu ya, kok gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba kepikiran dia. Maka di saat itulah tandanya dia sedang memikirkan kamu, mencemaskan kamu. Dan begitu pula juga sebaliknya. Ketika dia merasakan kecemasan, mengingat kamu, terbayang-bayang sama kamu, maka di saat itulah dia sedang maka di saat itulah ya kamu sedang membayangkannya. Jadi seperti itu. Memang dia ini orangnya nggak romantis ya, dan dia juga bukan orang yang puitis. Tetapi dia ini memiliki kepastian di mana tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu, memang dia pasti mencari pasangan hidup. Jadi bukan kesenangan lagi gitu. Seandainya saja ya hubungan kamu tuh penuh dengan pertengkaran ya, itu bukan karena dia, itu dari cara kamu mencintai dia yang salah gitu. Karena sebenarnya menjalin hubungan dengan dia ini sangat simpel banget ya. Orangnya simpel, orangnya mudah dimengerti ya. Terus juga orangnya itu nggak neko-neko gitu. Ketika memicu terjadinya suatu perdebatan, itu berarti ada yang salah dari cara kamu mencintai dia. Jadi kayak kamu tuh harus mulai introspeksi diri, kira-kira apa sih yang membuat hubungan kita ini bertengkar, apa yang membuat dia merasa nggak nyaman. Karena sebenarnya dia ini pribadi yang sesimpel itu, nggak seribet itu ya kisah hidupnya dia kayak gitu. Kalau memang ada sesuatu hal yang memicu terjadinya pertengkaran, berarti ada sesuatu hal yang nggak beres, yang patut untuk diperbaiki kayak gitu. Terus kalau dilihat dari energinya sih, aku ngerasa dia sudah sepenuhnya yakin ya sama kamu. Tapi aku ngelihat di sini dari energi kamu, nggak tahu kenapa kamu tuh kayak masih separuh hati. Ya, separuh hati itu kan artinya kamu nggak yakin. Jadi please ya, apa yang membuat kamu nggak yakin, kalian bisa komentar di bawah video ini ya. Jadi apa yang membuat diri kamu tuh merasa nggak yakin sama dia, padahal dia udah 100% yakin sama kamu loh. Tapi kenapa justru kamu tuh setengah-setengah kayak gitu? Silahkan komentar ya. Kita lihat lagi guys di sini. Ada energi apa lagi ya dari seseorang yang hatinya tetap terus terkunci kuat untukmu selamanya? Kalau dilihat dari energinya, ini orang tuh sepertinya selalu memancing konflik ya. Dia selalu memancing konflik di dalam hubungan kalian. Tetapi ketika kamu marah, ketika kamu cuekin dia, dia selalu berusaha mencari cara bagaimana meluluhkan hati kamu gitu ya. Dengan cara dia rayu-rayu kamu ya, dengan cara kamu dibelikan apapun yang kamu inginkan gitu ya. Atau mungkin dia ini punya segala bentuk cara bagaimana meluluhkan hati kamu, sehingga yang semula kamu marah, semula kamu kecewa sama dia jadi nggak bisa. Karena orang ini tahu bagaimana titik celah kamu, titik kelemahan kamu tuh di mana. Jadi dia manfaatkan gitu ya agar kamu tuh tidak bisa merasa marah padanya. Meskipun dia sudah bertingkah, meskipun dia sudah berulah, meskipun dia nggak jujur sama kamu, tapi kamu tuh nggak bisa marah ketika berhadapan dengan dia. Karena orang ini tuh menurut aku, dia memiliki intrik ya, punya sejuta cara bagaimana bisa meluluhkan hati kamu. Dan di sini tuh memang aku tahu bahwa kamu tuh capek gitu. Kenapa capek? Ya karena menghadapi suatu hubungan yang tidak berkembang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.
apalagi butuh pengorbanan, butuh kesabaran, perjuangan, itu semua sudah kamu lakukan. Dan itu semua berujung sia-sia gitu, karena dia masih tetap terus menguji mental kesabaran kamu, karena dia masih tetap terus gitu ya, sering menyakiti perasaan kamu. Sehingga ya kamu tuh saat ini nggak bisa ngapa-ngapain selain hanya bisa berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kekurangan dia, menurut aku dia pribadi yang kurang introspeksi diri ya. Jadi kayak misalkan dia ini berbuat kesalahan nih sama kamu, kemudian dia rayu-rayu kamu kembali gitu. Dia ini orangnya kayak nggak mau belajar dari kesalahan gitu loh, ya nggak mau introspeksi diri. Sehingga ya sudah gitu, antara dia dulu dengan dia yang sekarang sama aja. Itu yang membuat kamu tuh juga cukup merasa lelah untuk saat ini. Oke. Dan di sini kita coba lihat lagi guys. Ada energi apakah ya seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya untuk kamu selamanya? Wow. Aku melihat ya dia adalah seseorang yang sejatinya dia mencintai kamu, tapi dia selalu berkonflik dengan kamu karena adanya perbedaan pendapat dan cara berpikir. Artinya pola berpikir kamu ya dan cara berpendapat kalian itulah yang memicu terjadinya suatu konflik yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena baik dari pihak dia atau pihak kamu itu sama-sama memiliki ego yang sangat besar, atau mungkin bisa juga orang ini tuh kurang bisa mengimbangi kamu gitu, sehingga konflik tidak bisa dihindarkan gitu. Dan saat ini tuh aku melihat bahwa hubungan kamu tuh kayaknya di ujung tanduk gitu. Tetapi dia nggak mau dilepaskan gitu ya. Dipertahankan tapi rasanya sulit. Jadi kayak kamu tuh saat ini bener-bener serba salah gitu. Kenapa? Ya karena gimana ya, orang ini tuh dipertahankan menyakitkan, tapi dilepaskan rasanya sulit gitu. Karena orang ini selalu menghalangi niatmu agar kamu tuh tidak pergi meninggalkannya. Tapi di satu sisi ya, dia ini selalu nggak mau ngalah sama kamu gitu ya. Dia nggak mau ada keinginan untuk belajar memahami keinginan kamu kayak gitu. Dan di sini tuh beberapa di antara mereka memang ya ada yang mulai menyesal gitu. Menyesal karena rasa bersalah dia ke kamu, menyesal karena selama ini mungkin dia terlalu temperamental ya. Mungkin dia menyesal gitu karena ya kenapa gitu, nggak dari dulu aku berusaha memahami kamu gitu. Dan di saat kamu ragu kenapa gitu ya, kamu tuh susah untuk diajak balik sama aku. Ya karena kesalahan dia sendiri sih ya. Terus kita cek lagi guys di sini ya. Ini ada energi apa lagi? Seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya untuk kamu. Wow. Kalau dilihat dari energinya, memang sosok ini sudah terjerat cinta ya, karena kelebihan kamu, karena kebaikan kamu, karena perhatian kamu, dan yang pastinya itu karena cinta kamu ke dia apa adanya. Artinya kamu mencintai dia ini nggak dibuat-buat gitu ya, tanpa memanfaatkannya, tanpa melihat kelebihannya, tanpa melihat masa lalunya. Intinya ya udah gitu, kamu sanggup menerima dia apa adanya di dalam situasi apapun, sehingga membuat orang ini tuh semakin kuat hatinya terkunci untuk kamu. Ya memang di masa lalu dia pernah ya membuat diri kamu merasa kecewa, tapi setidaknya hal itu dia tunjukkan ya lewat perubahan dia yang cukup dahsyat, dimana dia saat ini tuh kayak berusaha belajar lebih dewasa, berusaha belajar lebih jujur lagi sama kamu gitu ya, belajar berusaha mengimbangi kamu ya, sehingga aku melihat energi positif dia saat ini tuh semakin meningkat. Itu semua dia lakukan bukan karena dia caper sama kamu, tetapi karena dia mencintai kamu gitu. Dan apapun yang terjadi, aku yakin bahwa orang seperti ini tuh dia akan susah lepas dari hidup kamu. Sekalipun kalian menjauh, pasti ujung-ujungnya dia bakal mendekat, dan begitu pula seterusnya. Itu ya. Terus terkunci kuat hatinya untuk kamu selamanya. Kita akan cek. Wow, aku baca dulu ya. Di sini ada kartu Knight of Cup. Secara fisik memang aku akui gitu ya bahwa orang ini sangat berkarisma gitu ya. Bahkan banyak pihak-pihak lain tuh yang berusaha ingin mendekat dengannya. Karena memang orang ini memiliki daya tarik tersendiri yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Bahkan kamu sayang sama dia,
Karena orang ini tuh memiliki kelebihan gitu ya, memiliki daya tarik tersendiri gitu. Tetapi meskipun dia memiliki kelebihan, orang ini tidak memanfaatkan kelebihannya untuk kepentingan pribadi dia. Kayak misalkan dia tebar pesona gitu ya. Misalkan dia deketin orang lain sana sini. Tidak gitu. Karena dia fokus menata hubungan bersama seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Cuman memang terkadang ya, kendala terbesar menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki daya tarik karisma tersendiri itu masalah apa ya, dalam artian tuh kecemburuan gitu. Karena kamu tuh sering banget merasa cemburu sama dia, terutama ya ketika mungkin dia deket dengan yang lain gitu ya. Mungkin ketika dia nggak balas chat kamu ya, terlambat nggak mengangkat teleponmu, itu langsung memicu rasa kecemburuan kamu. Kenapa? Ya karena nggak munafik gitu. Dia ini kayak banyak sekali orang-orang tuh yang berusaha mendekati gitu ya, mendekati dia selain kamu gitu. Sedangkan kamu tuh tipikal orang yang ketika udah sayang ya sudah gitu. Sayang kamu tuh bener-bener sayang yang sepenuh hati gitu ya, nggak main-main gitu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energinya dia? Seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya untuk kamu. Aku tuh ngerasa ya, dia adalah seseorang yang sepertinya dia sempat ya, dia sering ya mencoba mendekati kamu berulang kali. Tapi nggak tahu kenapa itu tidak membuat diri kamu tuh langsung jatuh cinta kepada dirinya dia. Tetapi setelah dia effort ya, ada keinginan untuk mendapatkan kamu, memperjuangkan dirimu, nggak tahu kenapa, kayak kamu tuh merasa luluh gitu ya, karena perjuangannya. Karena kayak di zamannya sekarang tuh nggak semua ya, seseorang tuh seperti ini gitu ya. Terkadang cara mereka mendapatkan pasangannya itu dengan cara yang instan. Tetapi orang ini tidak gitu ya, dia menggunakan pergerakan nyata, menggunakan perjuangan secara realita, sehingga membuat diri kamu tuh menilai bahwa orang itu memiliki sisi poin plus tersendiri yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain gitu. Memang aku melihat dia orangnya sangat sederhana, tapi justru di balik kesederhanaan itulah orang ini menyimpan sejuta ketulusan. Jadi aku melihat ya, hubungan kalian ya, atau hubungan kamu dan ini sangat layak untuk diperjuangkan. Yang terpenting kalian harus sama-sama bisa menjaga hati dan perasaan. Seperti itu guys. Oke. Jadi di sini kita akan lihat lagi ya. Kita akan menggunakan kartu tarot klasik. Ya, Clarissa akan baca berdasarkan energi yang mengalir. Barangkali ada pesan khusus ya, yang memang harus disampaikan kepada kalian ya. Jadi di sini aku akan tarik energinya berdasarkan energi semesta saja, ya. Oke, aku melihat di sini ada energi apa, ya, dari seseorang yang hatinya sudah terkunci kuat untuk kamu. Kalau dilihat dari energinya sih, di sini ada seseorang yang sebenarnya dia punya pesan sama kamu, tapi pesan ini tidak dia sampaikan. Ya, entah karena dia takut menyakiti perasaan kamu, entah memang saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan itu, ya, atau mungkin ya saat ini karena dia masih banyak urusan, terlalu banyak pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan, sehingga orang ini tidak bisa menyampaikan ya pesan isi hati terdalamnya kepada kamu. Dan di sini pesannya banyak ya. Ada pesan rindu, ya, ada juga pesan kekecewaan, ada juga pesan rasa kasih sayang kepada dirimu gitu. Dan di sini dalam waktu dekat tuh akan ada pertemuan di mana dia akan menyampaikan isi hati dia yang sebenarnya kepada kamu gitu. Terus ada juga ya yang sepertinya di sini orang ini menyimpan sedikit rasa kekecewaan kepada kamu, tapi kamu nggak sadar gitu bahwa selama ini tuh mungkin ada sesuatu hal yang membuat dia ini semakin nggak nyaman sama kamu. Makanya perlakuannya ke kamu beda, ya. Kenapa dia sering jaga jarak sama kamu gitu? Karena kamu nggak sadar bahwa ada tindakan kamu yang membuat dia mungkin merasa bete, merasa jenuh, merasa bosan gitu ya. Mungkin kamu terlalu cemburu, mungkin kamu terlalu menuntut perhatian kepada dia, mungkin kamu terlalu kepo sama dia gitu ya. Sampai-sampai membuat orang itu merasa jenuh.
Kita lihat lagi di sini ada energi apa? Seseorang yang akan tetap terus terkunci kuat hatinya untukmu. Di sini ada energi apa? Wow, ada energi pernikahan. Menarik ya. Jadi di sini ada seseorang yang hatinya terkunci kuat untuk kamu tuh, mereka memiliki ambisi di mana dia ingin menikah sama kamu. Tapi tidak dia katakan secara langsung. Kenapa? Ya karena dia orangnya realistis. Dia nggak mau terlalu menjanjikan ekspektasi tinggi ya. Menjanjikan ekspektasi hubungan yang sangat tinggi kepada kamu, dia nggak mau. Artinya ya udah gitu, kalau memang semesta sudah mengizinkan dan mental dia sudah merasa siap, tanpa kamu minta pun orang ini pasti akan datang ya untuk menunjukkan keseriusannya lewat tali pernikahan. Tetapi jika memang dia ini masih belum sanggup, dia nggak mau terlalu menjanjikan kata-kata manis. Kata-kata manis tentang pernikahan, kata-kata manis tentang keseriusan gitu. Ya memang kesannya menjalin hubungan dengan dia ini kayak flat banget gitu ya. Kayak datar-datar aja. Tetapi ya aku melihat sisi kelebihannya tuh orang seperti ini orang yang sangat bertanggung jawab dan orangnya realistis gitu. Artinya ya kalau misalkan dia punya janji pasti bakal ditepatin gitu. Nah, lihat lagi di sini ada energi apa dari seseorang yang hatinya sudah terkunci kuat untuk kamu. Wow. Saat ini memang kamu sedang berdealing dengan seseorang yang menurut aku cukup keras ya pemikirannya. Sebenarnya kerasnya dia ini bukan keras karena dia benci sama kamu, tidak. Ya, tetapi karena hati kamu yang mungkin mudah sensitif, karena basically kamu tuh orangnya nggak suka dibentak-bentak, nggak suka dikasar-kasar, nggak suka berbicara sama orang yang nadanya terlalu tinggi, sehingga kamu menganggap bahwa orang ini nggak cinta sama kamu gitu. Padahal tidak, karena aku melihat tuh bahwa orang ini karakternya seperti itu ya. Karakternya dia memang dia tipikal orang yang tegas gitu, berbicaranya pun juga sepertinya lugas gitu ya. Makanya orang ini tuh dia sangat berpengaruh ya di tempat dia bekerja. Mungkin dia seorang pimpinan, mungkin dia seorang atasan gitu. Karena dari sisi ketegasan itulah yang membuat kondisi karir dia saat ini cukup bagus kayak gitu. Dan di sini memang yang aku lihat tuh orang ini memiliki cara tersendiri untuk mengimplementasikan bentuk rasa kasih sayangnya sama kamu. Jadi kayak kamu tuh nggak bisa membandingkan antara diri dia dengan siapapun. Karena beda orang, beda versi ya. Beda orang, beda pula cara menyampaikan perasaannya. Kalau orang ini tuh cara menyampaikannya ketika dia ketemu kamu secara langsung. Kalau orang ini ketika berkomunikasi dengan kamu di sosmed itu memang kayak kesannya ya udah. Kesannya datar, kesannya dingin, kesannya nggak romantis. Tapi sebenarnya dia termasuk pribadi yang hangat ketika dia ketemu kamu secara langsung. Karena orang ini tuh kayak dia lebih suka menunjukkan rasa kasih sayangnya tuh kayak lewat physical touch gitu ya, kayak lewat pegangan tangan ya, mungkin sentuhan pipi, sentuhan bibir. Seperti itu guys. Terus kita lihat lagi di sini ya, bagaimana energinya. Di sini ada energi apa yang terbaca? Oke. Ada Six of Wands. Menarik ya. Wow. Dan saat ini aku melihat ada seseorang yang baru kamu kenal, dia baru datang ke dalam kehidupan kamu, tapi dia udah merasa nyaman sama kamu ya. Dia merasa jatuh cinta sama kamu gitu. Dan dia nggak bisa munafik, dia nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri gitu. Dia sadar gitu bahwa hubungan ini tuh masih terlalu singkat untuk dijalani, tapi nggak tahu kenapa gitu ya. Ketika dia dengar suara kamu, ketika dia melihat wajah kamu, melihat foto kamu, itu langsung mengetuk pintu hatinya dan membuat dia semakin tertarik dan sayang sama kamu. Dia sendiri aja kayak merasa bingung gitu, padahal dia tuh nggak pernah gitu ya merasakan getaran cinta yang sebesar ketika dia mengenal kamu gitu. Terus orang ini juga di masa lalu kayaknya memiliki kisah pahit ya dalam kehidupan cinta. Tapi memang mungkin ada ya beberapa di antara mereka yang cerita sama kamu, tapi ada juga di antara mereka ini yang nggak mau menceritakan ya, menceritakan tentang trauma dia di masa lalu. Tapi sebenarnya dari gerak-gerik, dari gesturnya dia udah kebaca kok bahwa orang itu kayak memiliki ketakutan di masa lalu. Dan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi pribadi dia saat ini. Jadi kayak ya kamu kan sadar
ya bahwa dia punya trauma. Jadi please gitu ya, bagi kamu yang merasa sayang sama dia, please jangan bikin dia trauma untuk yang kedua kalinya. Karena dia termasuk orang yang menurut aku tuh traumanya itu trauma yang gak bisa dihapus gitu loh. Trauma yang bakal terpatri terus di hati dia gitu. Jadi bersyukurlah kamu ketika mungkin saat ini trauma dia sudah cukup menghilang, maka kamu berhasil menjadi seorang pasangan yang baik. Terus saat ini tuh aku juga melihat ya, di antara kamu tuh saat ini sedang merasa lelah sama drama yang dia mainkan. Jadi ada di antara kamu tuh yang saat ini lelah sama berbagai drama dia selama ini gitu. Kenapa? Ya kamu tuh merasa capek aja karena saat ini sudah bukan waktunya untuk berdrama ya. Saat ini tuh sudah waktunya untuk berpikir secara terbuka dan realistis. Tapi kenapa sampai detik ini kamu masih tetap gitu ya, kamu tuh masih tetap dengan dramamu, kamu tuh masih nggak ada perubahannya sama sekali gitu. Jadi wajar kalau saat ini tuh aku merasa jenuh dan suntuk sama kamu gitu, karena ya aku menganggap bahwa hubungan ini tuh nggak ada pergerakannya gitu, flat aja, datar-datar aja, yang gini-gini aja kayak gitu. Terus yang bikin kamu semakin kesel sama dia ya, makin kesini hubungan ini makin kesono ya. Artinya apa? Ya makin kesini tuh dia semakin banyak alasan yang dia buat untuk menghindar dari rasa bersalah dia ke kamu. Atau makin kesini dia semakin banyak kebohongan yang dia tutupi ya, agar kamu tuh nggak tahu gitu bahwa selama ini tuh ternyata dia menyimpan sejuta kebohongan. Karena kalau kamu tahu ya itu akan memicu terjadinya suatu masalah yang sangat besar. Terus saat ini aku juga melihat kamu tuh saat ini berpikir ingin beranjak pergi meninggalkan suatu hubungan yang membuat kamu tuh selama ini merasa apa ya, mental kamu tuh merasa down, mental kamu tuh merasa sakit gitu, karena dikacaukan oleh hubungan yang menurut aku sangat toksik gitu. Tetapi kamu saat ini sedang merasa berpikir gitu ya, bagaimana cara kamu untuk bisa lepas dari hidupnya dia. Karena ya yang membuat kamu merasa sulit, mungkin kamu tuh terlalu banyak pengorbanan perjuangan yang udah kamu lakukan demi dia. Jadi kayak ibaratnya tuh kamu udah mau di titik finish nih gitu ya. Jadi kan kayak sayang gitu kalau pada akhirnya kamu ini memilih untuk mundur gitu. Seandainya saja dari awal kamu udah mengetahui bahwa hubungan ini bakal seperti ini, ya udah gitu, kamu tuh lebih memilih menyerah di awal daripada menyerah tetapi sudah banyak yang sudah kamu perjuangkan. Terus saat ini juga kamu gak sadar bahwa saat ini ada seseorang yang sepertinya galau memikirkan dirimu. Ya, dia galau, dia gelisah, dia stres sampai meneteskan air mata gitu. Karena kamu berdiri dengan seseorang yang pandai menutupi rasa sayang dia ke kamu, menutupi rasa rindu dia ke kamu karena adanya rasa gengsi. Jadi meskipun dia sayang sama kamu, meskipun dia kangen sama kamu, ya kamu gak akan pernah melihat gitu ya, kamu tidak akan pernah mendengar gitu ya dari mulut manisnya dia. Kenapa? Ya karena dia jaga gengsi kayak gitu. Terus kita lihat lagi di sini ada energi apa lagi? Dalam waktu dekat tuh akan ada di antara kamu yang akan mengambil sebuah keputusan. Dalam artian ya mungkin jika kamu merasa bahwa hubungan ini udah gak layak lagi untuk kamu perjuangkan, maka dalam waktu dekat kamu akan mengambil sebuah keputusan besar di mana kamu ingin mengakhiri hubungan ini gitu. Tetapi jika kamu merasa bahwa hubungan ini masih bisa untuk dipertahankan, maka dalam waktu dekat tuh akan ada sebuah usaha yang membuahkan hasil yang memuaskan kayak gitu ya. Terus
dalam waktu dekat juga akan ada transisi, ya. Transisi apa? Ya mungkin dari baik ke buruk, dari buruk ke baik, seperti itu. Terus dalam waktu dekat tuh, ya di sini ada seseorang yang terlalu bertopeng, ya. Jadi kayak dia ini nggak bener-bener tulus sama kamu, hanya ingin memanfaatkan kebaikan kamu, tapi dia pura-pura tulus gitu ya, dia pura-pura bucin sama kamu. Padahal selama dia menjalin hubungan denganmu, ya, dia sudah banyak sekali memanfaatkan apa yang kamu miliki, termasuk diri kamu sendiri, termasuk waktumu, termasuk materimu, semuanya terkuras habis karena dimanfaatkan oleh dia. Dan kamu tuh memang tipikal orang yang ketika udah jatuh cinta tuh kamu nggak sadar gitu ya. Kamu tuh nggak sadar bahwa ternyata cinta dia itu hanya cinta skenario. Cinta yang berujung memanfaatkan. Terus dalam waktu dekat juga ada seseorang yang bakal ngajakin kamu ketemu, ya, ke suatu tempat. Ya karena dia kangen, dia rindu. Karena mungkin tuh ya kamu dan dia udah cukup lama ya nggak pernah bertemu. Karena selain adanya ruang jarak dan waktu juga adanya kesibukan. Dan di sini untuk yang terakhir, ini ada seseorang yang sepertinya sering menyakiti kamu karena kata-kata dia yang menurut aku tuh terlalu kejam, terlalu kasar, karena dia sering banget berbicara sama kamu tapi dia tidak pernah memikirkan apakah perasaan kamu itu terluka atau tidak gitu ya sama dia. Oke. Jadi sampai di sini aja dulu ya video ini. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Saya Clarissa pamit lebih dahulu. Bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan ya klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, terima kasih.